Karena ajaran agama tidak harus bisa dinalar oleh akal. Karena akal kita terbatas. Maka di sini kita harus menundukkan akal kita dan mengharuskan akal kita untuk mengikuti dalil. Karena dalil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Tidak mungkin zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana ini mensyariatkan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tidak mungkin. Apalagi agama Islam itu, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum, tegakkanlah wajahmu untuk agama ini. Agama yang jauh dari kesyirikan. Fitratallah alladzi fatara an-nas 'alaiha. Fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha. Dialah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi agama Islam itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dan sesuatu yang sangat sesuai dengan fitrah manusia tidak mungkin bertentangan dengan akal, tidak mungkin. Dia dijadikan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Makanya tidak mungkin. Tidak masuk akal ketika dia datang dengan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kalau kita tidak menundukkan akal kita kepada dalil wahyu, maka kita akan banyak sekali menolak wahyu. Karena banyak sekali wahyu yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Karena keterbatasan akal kita. Kalau kata-kata masuk akal enggak sih? Kita arahkan ke wahyu dalam syariat Islam, betapa banyak yang akhirnya harus kita tolak. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, surat Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu itu memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah itu bagaimana? Kalau kita mendahulukan akal kita, apakah kita akan mempercayai ayat ini? Kita akan tolak ayat seperti ini. Segala sesuatu, mikrofon ini masuk, gelas ini masuk, segala sesuatu. Bunga ini masuk, spidol ini masuk. Dikatakan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita terima dari dalil-dalil wahyu ini harus bisa dinalar oleh akal kita. Kita harusnya menolak ayat ini. Beranikah orang yang mengatakan masuk akal enggak sih itu menolak ayat ini? Coba lihat di surat Al-Hajj ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah engkau melihat bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud? Bersujud siapa? Siapa yang bersujud? Man fis samawat, semua yang ada di langit. Siapa lagi? Wa man fil ard, semua yang ada di bumi. Bersujud kepada Allah, semua yang ada di bumi. Setelah ini Allah katakan, wasyamsu, matahari bersujud, wal qamaru, bulan bersujud, wan nujumu, bintang-bintang bersujud, wasyajaru, pohon-pohon yang kita lihat itu bersujud, wad dawab, hewan-hewan bersujud, wa katsirun minan nas, dan banyak manusia bersujud. Bersujud kepada siapa? Kepada Allah. Apakah kita tahu bagaimana sujudnya hewan-hewan? Bagaimana sujudnya pepohonan? Bagaimana matahari yang kita lihat berjalan seperti itu sujudnya? Bagaimana bulan sujudnya? Bagaimana bintang-bintang itu sujudnya? Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa menalar ini dengan sempurna.
Apakah kita harus tolak ayat yang seperti ini? Beranikah orang yang mengatakan masuk akal enggak sih itu menolak ayat ini? Silahkan. Silahkan dinalar dengan akal. Jemaah sekalian rahimanallah, jangan sampai kita mengatakan ini bertentangan dengan akal. Tidak. Ini tidak bertentangan dengan akal. Tapi ini tidak bisa dicerna dengan akal dengan sempurna.